Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira dengan NIM H05233383. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas video dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Dan adapun judul tugasnya yaitu merekonstruksikan masyarakat dan kebudayaan melalui pengubahan sistem pendidikan di sekolah. Materi pertama yaitu misi pendidikan persekolahan. Dewasa ini sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama pendidikan kepribadian, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga itu pendidikan intelektual. B, yaitu sekolah sebagai rekonstruksi masyarakat. Peran sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang ada dalam masyarakat yang oleh Melindowski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada 7 sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan, yaitu yang pertama bahasa, kedua sistem teknologi, ketiga sistem mata pencarian hidup dan ekonomi, yang keempat organisasi, yang kelima sistem pengetahuan dan religi serta kesenian. C, yaitu paradigma pendidikan pembelajaran. Munculnya berbagai perilaku yang tidak terpuji baik pembelajaran maupun masyarakat terdidik lainnya di akhir-akhir ini menunjukkan pendidikan dalam pembelajaran yang diberikan belum mampu menyentuh pribadi dan watak anak bangsa. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama. Disebutkan oleh Dohar ada 10 perubahan yang perlu diperbarui. Ke-10 perubahan dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah pendidikan sebagai proses pembelengguan atau proses pembebasan? Kedua, apakah pendidikan sebagai proses pembodohan atau proses pencerdasan? Yang ketiga, apakah pendidikan sebagai proses perampasan hak anak-anak atau justru menjunjung tinggi hak anak-anak? Yang keempat, apakah pendidikan menghasilkan tindak kekerasan atau menghasilkan pemberdayaan potensi manusia? Yang kelima, apakah pendidikan sebagai proses pengebirian potensi manusia atau pemberdayaan potensi manusia? Yang keenam, apakah pendidikan untuk memecahkan wawasan manusia atau menyatukan wawasan manusia? Yang ketujuh, apakah pendidikan sebagai wahana atau justru wahana pemersatu bangsa? Yang kedelapan itu, apakah pendidikan menghasilkan manusia otoriter atau menghasilkan manusia demokratik? Yang kesembilan, apakah pendidikan menghasilkan manusia apatis terhadap lingkungan atau responsif dan peduli terhadap lingkungan? Yang kesepuluh itu, apakah pendidikan hanya terjadi di sekolah atau bisa terjadi di mana-mana? Itulah tadi materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.